Hai guys, kembali lagi di channel gue Koleksi Film. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang sangat terkenal akan kisah cintanya yang berjudul The Fault in Our Stars. Film ini dibintangi oleh Helen Woodley sebagai Hazel dan Ansel Elgort sebagai Gus. Film dimulai dengan narasi oleh Hazel yang berisi, I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories. On the one hand, you can sugarcoat it. Lanjut saat Hazel sedang di ruangan pasien dan ibunya mengatakan jika dia sedang depresi karena membaca suatu buku berulang-ulang yang mana buku tersebut adalah favoritnya. Dan dari film itu kita ketahui jika Hazel menderita suatu kanker yang langka dan terbukti dari narasi yang dia bacakan serta oksigen yang selalu dia bawa dan dipakai kemana-mana hingga saat tidur pun. Scene selanjutnya, dia disarankan oleh dokternya untuk pergi ke kelompok kunjungan yang berisikan orang-orang yang juga sedang berjuang dengan penyakitnya masing-masing. Lanjut di scene awal pertemuan kelompok tersebut, mereka saling memperkenalkan diri sembari memberitahu penyakitnya itu. Dan selagi Hazel dalam perkumpulan tersebut, ibunya juga menunggunya di mobil dan bertanya mengenai kegiatannya disambut dengan respon datar dari Hazel. Sebenarnya Hazel tidak mau pergi ke kelompok tersebut, namun karena tidak ingin membuat ibu dan ayahnya kecewa, dia tetap memaksakan diri untuk pergi. Di pertemuan kedua inilah Hazel bertemu Gus, seorang pemuda 18 tahun yang menarik perhatiannya. Selama kegiatan kelompok tersebut, Gus dengan terang-terangan terus menatap ke arah Hazel sambil senyum-senyum penuh makna dan ditantang balik oleh si Hazel ini. Ternyata Gus ini dibawa oleh Isaac, temannya yang telah berada di perkumpulan tersebut, karena Gus juga mempunyai suatu penyakit yang mematikan. Di situ mereka beradu argumen mengenai suatu hal dan sepulang dari kegiatan tersebut, Gus mulai mendekati Hazel dan mengajaknya untuk pergi keluar, diiringi dengan pemandangan Isaac dan pacarnya sedang bercumbu di parkiran. Kemampuan menyetir Gus yang buruk berhasil mengantarkan mereka ke rumah Gus dengan selamat. Dan di situ kita mengetahui jika dulunya dia adalah seorang pemain basket yang berbakat. Mereka berdua pun pergi ke kamar Gus dan saling berbagi cerita di sana. Hazel terlihat tertarik dengan Gus dibuktikan dengan dia menunggu pesan darinya sepanjang hari dan membaca buku yang dia rekomendasikan. Hingga setelah penantian itu, Gus mengirimkan pesan di saat Hazel sedang makan malam bersama keluarganya, dan ternyata Gus ini sedang kesusahan karena temannya si Isaac putus dengan pacarnya. Gus pun meminta Hazel untuk datang menenangkan Isaac dengan akhiran dia memecahkan pila-pila Gus yang direspon santai oleh si Gus ini. Padahal sayang banget. Hazel yang pernah menceritakan soal penulis idamannya serta buku kesukaannya ke Gus membuat dia mengirimkan email ke penulis tersebut dengan hasil mendapatkan balasan untuk email itu. Dan alasan Gus melakukan ini adalah dikarenakan Hazel sangat ingin tahu akan akhir cerita dan beberapa hal tentang buku favoritnya itu. Hazel pun kembali mencoba untuk mengirimkan email ke penulis tersebut dan mendapatkan balasan dengan mengundang mereka berdua untuk bertemu dengannya di Amsterdam untuk membicarakan mengenai isi buku tersebut. Hazel senang dan mengatakan hal itu ke ibunya. Akan tetapi mereka saat itu tidak ada uang karena banyaknya keperluan, apalagi dengan perobatan si Hazel. Nah, di situ ada organisasi atau institusi bernama Genies yang mana diperuntukkan untuk orang-orang spesial seperti mereka guna memenuhi harapan mereka. Hazel yang telah memakai Geniesnya tidak bisa meminta untuk kedua kalinya. Gus yang belum memakai punyanya meminta untuk pergi ke Amsterdam bersama Hazel dan didampingi ibu si Hazel. Perjalanan mereka hampir batal karena penyakit Hazel yang tiba-tiba kambuh di suatu malam. Akan tetapi dia tetap bersikeras dan akhirnya diperbolehkan pergi dengan syarat ibunya juga pergi. Walaupun sebelum itu juga sempat terjadi kejadian Hazel yang menghindari Gus. Apa itu? Teman-teman bisa nonton filmnya langsung ya. Mereka berangkat dan ternyata itu adalah pengalaman pertama Gus naik pesawat. Dan sangat terlihat dia itu gugup dan takut, lalu berusaha menyembunyikan ketakutan tersebut dengan meletakkan sebatang rokok di bibirnya yang sebagai kiasan tentang kontrolnya terhadap benda berbahaya itu. Hingga perbuatannya diketahui oleh pramugari dan tentu saja dia melarangnya. Sesampainya di Amsterdam, mereka pun menuju hotel dan Hazel serta Gus pergi ke restoran yang telah dipersiapkan penulis idolanya tadi.
Tetapi sebelum ke sana, mereka menyempatkan untuk berkeliling sebentar dengan naik perahu berdua dan berjalan bersama. Besoknya, mereka menuju ke kediaman penulis adalah Hazel yang ternyata bernama Peter ini. Dan di sana mereka bertemu asisten Peter yang terlihat ramah dan kita sebut saja namanya Lydia. Dan Peter sendiri yang ternyata tidak sesuai dengan yang mereka perkirakan, terbukti dengan karakternya yang kasar, tidak sopan, serta peminum berat. Faktanya, yang membalas email Gus dan Hazel selama ini ditambah yang mengundang mereka dan membayar mereka makan malam romantis adalah perbuatan dari asistennya, yaitu si Lydia. Gus dan Hazel berusaha menahan diri dengan berusaha bersikap sesopan mungkin saat menghadapi Peter yang semakin kurang ajar dan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan si Hazel. Padahal dia sudah baik-baik bertanya hingga kesabaran mereka berdua pun sudah melewati batas dan mereka keluar dari rumah itu tanpa mendapatkan jawaban. Karena tidak enak hati, asisten Peter, yaitu si Lydia tadi, mengajak mereka berdua berjalan-jalan ke rumah Anne Frank. Siapa dia? Kalian bisa googling ya. Meskipun rumah itu banyak tangga yang curam, Hazel tetap bersikukuh melanjutkan perjalanan tersebut hingga sampai ke lantai atas dengan nafas yang tersengal-sengal. Karena terharu, Hazel dan Gus pun berciuman disambut dengan tepuk tangan dari orang-orang sekitar. Lalu sampailah di scene selanjutnya, yaitu mereka menghabiskan malam bersama. Besoknya mereka berdua kembali berjalan-jalan dan di waktu itu Gus mengaku ke Hazel jika penyakitnya semakin parah. Mereka pun pulang kembali dengan suasana yang agak sendu, ditambah penyakit temannya Isaac yang juga makin parah hingga kedua matanya sudah menjadi buta. Saat itu Gus meminta Hazel dan Isaac menyiapkan sepatah dua patah kata untuk pemakamannya, karena penyakit Gus yang sepertinya memang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Sedih banget di sini. Di tengah malam, Hazel dikejutkan dengan telepon dari Gus yang sepertinya sedang putus asa dan memintanya datang. Terlihat luka bekas operasi Gus sudah terinfeksi dan dia pun muntah-muntah saat Hazel menghampirinya. Hazel pun ingin memanggil 911 tapi Gus tidak mau. Akan tapi Hazel tetap memaksa melakukannya. Di sini Gus benar-benar terlihat seperti sedang berada di titik terendahnya dan beruntung banget Hazel ada bersamanya. Scene selanjutnya menunjukkan mereka sedang di gereja, yaitu Hazel, Gus, dan Isaac. Dan mereka melakukan suatu gladi resik untuk pemakaman Gus karena dia ingin mendengarkan sepatah dua patah kata dari orang terdekatnya itu secara langsung. Hingga kabar buruk itu pun datang. Gus telah meninggal, membuat Hazel benar-benar terpuruk. Hingga saat Hazel hendak meninggalkan lokasi pemakaman, penulis kasar tadi, yaitu si Peter, memasuki mobilnya secara tiba-tiba dan memberikan jawaban dari pertanyaan Hazel di Amsterdam sebelumnya. Ditambah dengan memberikan sepucuk surat yang dilempar oleh Hazel karena dia sedang dalam mood yang sangat buruk, hingga Hazel pun mengusir pria itu dan langsung pergi begitu saja. Saat mengobrol dengan Isaac, dia bilang jika Gus menuliskan suatu surat ke Peter, si penulis tadi yang sempat diberikan kepada Hazel tadi, yang mana isi suratnya adalah, nonton sendiri ya, benar-benar mengharukan soalnya. I think we'd make a good team. I don't want to ask you for any favors, but if you have the time. Sekian cerita alur film hari ini. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah menonton. Kalau misalkan ada suatu rekomendasi film yang ingin aku ceritain, bisa kasih tahu di comment section. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan maafkan atas kesalahan atau kekurangan dari video ini. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.